Ketiganya esa dan setara. Ketiganya layak menerima penghormatan kita. Ketiganya layak menerima penyembahan kita. Ketiganya layak menerima pelayanan kita. Saya juga ditanya, Pak Pendeta, bagaimana saya menjelaskan Tritunggal kepada anak saya yang masih SD? Jangankan menjelaskan pada anak SD, menjelaskan pada para mahasiswa pun belum tentu orang bisa memahami. Iya, berarti Tuhanmu ada berapa? Ada? Tuhan kami itu ada satu. Duga lagi kita. Aduh, mati kita. Jadi yang satu ini siapa? Allah atau Yesus? Allah tuh satu di dalam tiga, maksudnya tiga di dalam satu. Allah di dalam Allah ada. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk melaksanakan misi dari Bapaknya. Maka dia diutus oleh Bapaknya. Maka secara fungsi, dia datang merendahkan diri. Sehingga dia lebih rendah dari Bapa. Itulah sebabnya dia berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tapi secara hakikat, Yesus tidak lebih kecil dari Bapa. Dia setara dengan Bapa. Juga kalau kita bicara dalam hubungan dengan Roh Kudus, maka juga Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Maka di dalam tiga pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ini, ketiganya sama rata. Itulah sebabnya ketiganya layak dipuji, ketiganya layak disembah, ketiganya layak dilayani. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Bapa dan memberikan penyembahan yang kurang kepada Anak dan Roh Kudus. Kita tidak berpikir bahwa kita memberikan hati kita lebih banyak porsinya untuk Bapa pribadi pertama dan lebih sedikit untuk pribadi kedua dan tiga. Tidak. Ketiganya esa dan setara. Ketiganya layak menerima penghormatan kita. Ketiganya layak menerima penyembahan kita. Ketiganya layak menerima pelayanan kita. Saya juga ditanya, Pak Pendeta, bagaimana saya menjelaskan Tritunggal kepada anak saya yang masih SD? Jangankan menjelaskan pada anak SD, menjelaskan pada para mahasiswa pun belum tentu orang bisa memahami. Ya teman-teman, menurut pengakuan dari Pendeta Esra Soru sendiri, jangankan menjelaskan konsep Tritunggal kepada anak SD, menjelaskan kepada mahasiswa saja, belum tentu orang bisa memahami. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa ternyata selama ini penjelasan tentang konsep Tritunggal dari siapapun pendetanya, sudah pasti mereka pun juga kebingungan. Yang menjelaskan kebingungan dan yang mendengarkan pun semakin kebingungan. Baiknya memang kembalikan saja kepada ajaran murni, ajaran sejati dari Yesus, yakni Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Iya, berarti Tuhanmu ada berapa? Ada? Tuhan kami itu ada satu. Duga lagi kita. Aduh, mati kita. Jadi yang satu ini siapa? Allah atau Yesus? Allah tuh satu di dalam tiga, maksudnya tiga di dalam satu. Allah di dalam Allah ada. Bingung sendiri dia bingung sendiri jelasin. Tiga di dalam satu, itu Tuhan atau kopi, Bang? Tiga dibilang satu. Itu kopi, Bang. Kayak berbuka nanti saya buka itu tuh. Kopi Torabika 3 in 1. Ada gula, ada kopi, ada susu. Tiga di dalam satu maksudnya bukan secara fisik, bukan secara ini. Secara fisik, tapi kuasa. Sekarang apakah Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub, Tuhannya Daud, Tuhannya Ishak itu menyembah tiga di dalam satu? Tidak. Tiga di dalam satu tuh jadi ketika Yesus dilahirkan. Oh, jadi ketika Yesus dilahirkan. Nah, ketika Yesus dilahirkan, yang menyembah tiga di dalam satu itu pengikut siapa? Ya, pengikut Kristus. Itu Tuhan apa boy band, Bang? Rame amat. Makanya baca
jangan asal ngawur. Baca dari Matius, Rudi, Markus, iya, Lukas. gak apa-apa, Rudi, gak apa-apa. Yang mau saya tanya begini, apakah Yesus mengajarkan Tuhan 3 di dalam 1? Oh tidak, tentu tidak. Jadi siapa yang mengajarkan itu? Ya kita baca Alkitab, kita akan pahami. Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan pahami. Matius, Markus, Lukas ini siapa? Ya murid-murid Kristus. Apakah Yang murid menulis- Yesus mengajarkan 3 di dalam 1 dalam konsep ketuhanan? Oh tidak. Tidak, mereka hanya menceritakan. Kita Jadi sendiri Markus, Matius, Lukas dapat dari mana? Ya tentunya karena mereka mengikuti pengajaran Yesus pada masa itu. Dengar Rudi, Yesus tidak mengajarkan Ya. tentang konsep 3 menjadi 1. Tapi kau mengatakan Betul. mengatakan Matius, Lukas, Markus yang mengajarkan itu. Sekarang Bukan dari mengajarkan mana? tentang 3 dalam 1. Itu mengajarkan apa? Matius, Markus, Mengajarkan apa? Markus, Lukas, Yohanes menulis tentang kisah pengajaran Yesus, bukan menuliskan tentang 3 di dalam 1. Saya tanya sekali lagi. Nah, dari apakah Yesus mengajarkan 3 pribadi 1 hakikat tentang ketuhanan? Tidak. Itu sama sekali tidak. Jadi dari mana? Ya, jadi dari mana? Jadi ajaran dari mana yang 3 menjadi 1? Ajaran 3 jadi 1. Kita pahami di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Silakan baca. Di mana tertulis? Ya, di mana tertulis? Itulah menjadi dasar kepercayaan seluruh umat. Ya, Di mana baca dari tertulis? Matius, karena di dalam kitab Umat. Di mana tertulis? Oke, ya. Oh, ya. Matius 3 ayat 16. Bacakan. Matius 3 ayat 16. Ayo. Ya, baca. Ayo. Ya, tunggu. Bacakan. Dari Ya, saya mana? buka. Bacakanlah. Kau yang bawa aku. Ngajakin baca kitab suci kayak ngajak ke Dufan entum. Bener aja. Enggak, saya rasa ya. Tunggu. Bang Zuma ini kan lagi mencukur katanya. Sambil ketawa dia nih. Sambil ketawa Bang Zuma ini. Ya, Dek, saya lagi cukur Iya, katanya. tadi kan ditanya. Matius 3. Ya, bacakan. Ayo, katanya pula sama aku. Ya, ayo. Ya, mana? Matius 3. Ayo. Sesudah dibaptis Yesus, segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat roh Tuhan seperti burung. Jadi roh Tuhan kamu seperti burung. Burung apa ini? Ayo, burung apa? Burung merpati. Jadi kalau saya lihat burung merpati, kemarin saya ke Medan, saya nginap di hotel, ada burung merpati di situ. Roh Tuhan itu. Oh, jangan lari ke sana. Ya, maaf burung. Ya, terus. Ketawa pula dia. Udah terbukti. Udah terbukti. Ya, kita lihat. Oke. Ya. Roh Allah itu satu pribadi. Satu pribadi. Betul nggak? Roh Allah. Sekarang begini, sebentar dulu. Pelan dulu. Memang jujur ya, aku capek juga mendengarkan nafas kamu. Aku yakin deh. Kayaknya nanti pas waktu kami berbuka udah kedengaran ini berita nih. Innalillahi. Ya terdengar pula ya kan. Nah, saya bacakan ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Tuhan seperti burung. Roh Tuhan seperti burung merpati. Berarti roh Tuhan kamu seperti burung atau burung merpati dimasuki roh Tuhan. Gimana nih? Kita kan
Iya, sebentar dulu, sebentar. Ini sebenarnya, sebentar. Ini roh Tuhan kamu menjadi burung merpati atau burung merpati kebetulan lewat ada roh Tuhan? Gimana nya? Karena setahu saya, dengar Rudi, setahu saya burung kan di atas nih terbang, nggak mungkin terbang burung di bawah, ya kan? Burung dari atas. Nah, tiba-tiba katanya terdengar Yesus segera keluar dari, dan waktu itu juga langit terbuka. Saya mau bertanya, langit terbuka ini seperti apa? Langit punya pintu sampai terbuka, tiba-tiba lewat ini burung. Kebetulan burung ini lewat. Jus, ya kan? Lewat. Baru tiba-tiba Gaslighting berarti. Gaslighting berarti langitnya kebuka, Bang. Giliran. bentar. Kita kaji dulu datanya ini. Kita kaji datanya, Rudi. Saya kaji. Dengar ya. Datanya udah jelas. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Keluar nih Yesus dari air. Yesus satu Dan pribadi. pada waktu itu, Yesus satu pribadi. dan pada waktu itu juga langit terbuka. Nah, pertanyaan saya, langit terbuka ini seperti apa? Terbuka tidak selamanya. Nah, ketika langit terbuka, ini dia dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati. Nah, sekarang saya tanya, ini roh Tuhan menjadi burung merpati atau burung merpati kemasukan roh Tuhan? Baca baik-baik di sana, seperti. Artinya bukan burung merpati, tapi seperti. Artinya kata untuk mencontohkan seperti. Kata kelima seperti. Oh, berarti roh Tuhan seperti, menjadi burung merpati. Berarti roh Tuhan menjadi burung merpati. Roh Tuhan seperti. Roh Tuhan itu seperti burung merpati. Seperti bukan berarti Nah, merpati. kalau seperti berarti roh Tuhan betul, ini bisa betul. dilihat. Roh bisa dilihat. Pertanyaannya, siapa yang melihat roh seperti Loh, kau baca dulu. Yesus. Roh Tuhan seperti. Baca Roh dulu. Tuhan seperti burung merpati. Sebentar Rudi, kau udah ngos-ngosan loh. Roh Tuhan seperti. Kan roh Tuhan seperti burung merpati. Bukan berarti menjadi burung merpati. Tapi seperti burung. Coba kau bayangkan. Coba ya sebentar. Saya ini tidak bisa kayak begini. Saya tidak bisa. Coba saya cari dulu ya. Burung merpati. Nah, nih. Oke, nih saya tunjukkan sama kau ya. Saya tunjukkan sama kau. apa mau ditunjukkan? Iya, saya tunjukkan ini. Nah, ini kira-kira roh Tuhan seperti ini. Seperti ini. Ya, Ini roh seperti Tuhan ya. burung merpati. Ya. Seperti burung merpati. Ya. Oke. Jadi ketika saya lihat ada burung merpati, apakah berarti ini roh Tuhan? Anak itu dia yang tidak dipahamkan oleh Nah, itu yang tidak dia. paham oleh Oh, Gini. saya tidak paham. Iya. Oke. Ah. Itu secara Oke. fisik, Oke. fisikal atau roh. Merpati itu digambarkan sebagai fisik. Fisik Tuhan. Kalau dia Fisik Tuhan. Tuhanmu seperti roh merpati. orang merpati itu berfisik atau berroh. Dia berfisik atau tidak? Pada waktu dia kalau dia berfisik, semua orang tentunya melihat. Tapi pada Dio, gimana ini pasienmu Dio? Bisa kau rukiahkan? faktanya, Enggak selera roh Allah seperti burung merpati, artinya dia Afi udah bilang Iya. tadi kan. Afi udah bilang tadi kan, sama aja kayak Wan sakit. Sampaikan ini ya. Kalau seperti burung merpati berarti nggak mirip banget.
nggak plek exactly like burung merpati, enggak seperti ya gitu. Kita Seperti, berarti kayak bayang-bayang. Bisa kita membayang-bayangkan seperti. Kan begitu ya Bang Billy ya? Kita bisa membayang-bayangkan. Berarti roh Tuhan Bukan, seperti kita kayak burung. Oh, bukan lagi. Nah, ya, gitu. Contoh Rudi. Kayak gini, Rudi ganteng seperti bom-bom. Nah, berarti kita bisa membayangkan wajah kau ada mirip-miripnya dengan bom-bom. Ya kan? Leher gak ada, leher kayak B2, ya kan? Badan kau pun ada. Kita pun ada. Badan kayak badak, ya kan? Bahkan lebih daripada besar dari gajah. Nah, bisa saya bayangkan kok kayak gitu, hidung pesek, mata besar, bibir tebal, ya kan? Nah, bisa saya bayangkan. Ketawa pula dia. Ketawa dia, boy. apa yang seperti itu, Mbak? Itu bukan seperti itu, Mbak. Lah. Hah. Jadi Gini. jadi